semalam udah ngecas dari jam 8 sampai jam ini, cuman kita dapat sekitar 89%. Nanti bisa dilihat, ini standar range ya. Jadi ini standar range, bukan long range. Kita anti mainstream. Anti mainstream. Ya. Kita standar range, kalau long range sudah biasa. Ini yang standar. Standarnya. Ya, oke. Ya, thank you. Ya. Nanti ini aja lah. Guys, jadi gue tadi udah balik ke Wuling gitu. Jadi sesuai arahan sales kita yang di Serpong, kita yang dimana kita beli mobil ini. Oke, jadi gue dapat cuma 89%. Jadi intinya tuh sempat dimatiin, bukan matiin, mungkin pada nggak tahu ya gitu. Jadi mungkin dikira unit mobil test drive atau apa gitu atau apa. Jadi mungkin tadi pas gue ini dia sempat mati. Ya udah nggak apa-apa. Toh juga gue udah dapat lumayan 89%. Nanti kalau kurang kita coba ngecas di SPKLU. Tapi sih feeling gue bilang sih nyampe sih Jakarta mungkin ya. Cuman ya sih kita who knows ya. Kita guys sambil jalan-jalan. Oh iya, gue juga mau kasih tahu ini gue keluar dari sana tuh sekitar 172 km. Ya, jadi itu let's say yang gue bilang sekitar 170 kilo. Itu gue keluar juga dari sana tuh 172 kilo. Oke, let's say saat ini 89%. I hope ya bisa lah ya. Jujurly semoga bisa kita nyampe ke tujuan. Yes, sekarang of course kita mau ke Lembang. Kita mau berdoa. Jadi ikut terus travel vlog kita. Makanya kita let's check it out. Kita jalan lagi. Ya, kita lagi mau ke Lembang di Sersan Bajuri ya. Dulu Sersan Bajuri ini ada kenangan baik waktu itu. Jadi gue mau tanya jalan cerita di sini. Gue kan nggak tahu, lupa namanya Sersan Bajuri ya. Jadi gue tuh bilang tuh nggak sengaja nanya ke orang. Itu ada Kapten Pangpol Sersan Bajuri. Orang pada bingung itu. Hah, yang benar dia bilang gitu kan. Jadi oh nggak ada pak, ada Sersan Bajuri. Oh gue bilang udah jadi kapten gitu. Jadi let's say waktu itu nih on the joke ya. Waktu itu gue benar-benar nggak tahu ya gitu loh. Karena emang kita dulu belum zamannya Google Maps. Gue juga masih anak kecil gitu. Jadi gue nanya ke orang dengan polosnya. Gue bilang Kapten Pangpol Bajuri atau apa, gue bilang begitu. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Kurang lebih kayak gitu. Let's say ya maklum orang Jakarta datang ke Bandung nggak tahu jalan, nggak tahu arahan apapun. Jadi ya kita ngikut aja gitu. Oke, so far dari gua ini kita sambil jalan ke arah Lembang ya. Kita jujurly gua pakai Waze. At least ya sudahlah gitu loh. Kita pakai Waze dan gue juga ya mau gak mau gue berharap gue udah dengan nunggu tadi gue udah bisa dapat 100% ya, at least. Gue takut tuh dari jam 8 malam gue ngambil jam 12 siang cuma dapat 89%. Ibarat kalau gue di rumah itu gue ngecas paling sekitar gue taruh jam 8, besok pagi sekitar jam 7-an juga udah full biasanya gitu. Tapi ya mungkin tadi listriknya juga ini ya, mungkin ini ya udah nggak apa-apa. Tadi juga gue lihat chargeran itu merah guys. Jadi kalau Wuling REV itu kalau chargeran merah itu dia FOMO emang, dia suka FOMO itu kan. Ya kalian bisa dengar ya. Nah, jadi saya tidak mengerti, bisa diulang lagi. Dia agak FOMO, jadi ya sudah biarkan saja. Oke, jadi so far saya bingung, silakan dicoba lagi. ya thank you. Jadi so far aduh duduk. Ya so far kita tadi juga banyak juga beberapa orang bantuin, terutama saya juga mau say thank you sama Satpam Wuling ya, Satpam Wuling yang kemarin ngeladenin saya tuh namanya Pak Rian. Itu oke banget servisnya. Saya datang jam 8 itu beliau tuh baik banget. Dia tuh sampai mau pertama ngizinin kita konten, kedua juga dia tuh bantuin banget ya, dia ngebantu banget. Mobil saya tuh dicas gitu loh. Let's say kita jadi orang awam nih, jujur gue pertama kali ngecas di luar untuk ngecas di luar mobil listrik ya.
Jadi selama ini tuh gue ngecas tuh di rumah. Jadi cuma emang dari Jakarta pulang di rumah listrik cas terus udah gitu tuh. Tunggu besok bangun ini gitu. Cuma kan ini nggak bisa, ini bukan di rumah gitu. Nah ini juga ada pengalaman gitu, ini pengalaman the first pengalaman gue cas di Wuling. Nanti kalau jadi pun gue pengen nyoba cas di SPKLU ya, walaupun at least cas dikit ya. Gue pengen nyoba. Ini katanya nih kalau di Google Map ini masuk ke SPKLU ini. Ada SPKLU nih di Zen ini nih. Di map nih, ini ada Zen nih. Nah, cuman hati-hati nih, gue juga kagak tahu di mana. Di selama yang gue lihat di sini sih nggak ada SPKLU ya, gitu. Jadi kebetulan kita datang lagi di hari Idul Adha ya, tanggal 29 bulan Juni 2023. Let's say ya bolehlah kalian nanti buat ada yang mau beli Wuling, buat apa, gue nggak jual Wuling, jadi gue rekomendasi sales gue yang di Serpong. Tapi di sini juga let's say kalau kalian di Bandung tadi juga boleh ya, sales yang di Bandung tadi juga ngebantu gue juga. Yang termasuk juga saya thank you di sini juga sama Pak Rian yang Satpam Wuling, itu juga kemarin tuh welcome friendly banget. Jujur gue nggak bayar sepeser pun ya, gue nggak bayar sepeser pun. Ini kan gue mau ngetes gitu ya, at least kalau gue nggak bayar apakah gue masih dilayanin gitu loh. Jadi buat kalian yang memang at least ya yaudah nggak bayar, dan at least gue ngecas sampai 88-89% ini nggak bayar sepeser pun. Untuk ngecas, biaya nginep, biaya pakai pun gue coba tadi ngetes, gue nggak bayar, dan pelayanannya masih good, masih bagus. Tadi dicatat tuh Wuling maju motor ya kalau nggak salah ya, tadi ya, di Setiabudi itu at least gue ngeliat tuh pelayanannya oke lah, walaupun harusnya gue dapet 100% nih tapi nggak apa-apa, gue masih kasih jempol. Oke, buat kalian yang mau anti mainstream, mau coba bawa Wuling REV ke sana, ini soalnya nanti jangan FOMO please, batalkan. Maaf, bisa diulang. Batalkan. Saya tidak mengerti, bisa diulang lagi. Tidak. Saya bingung, silakan dicoba lagi. Mungkin dia mau ajak saya ngomong gitu, tapi ya oke lah, kita mau berdoa juga kan. Sebelum pulang kita harus ingat sama ikhlas. Jadi bagaimanapun kehidupan kita tuh nggak bisa lancar tanpa ada yang di atas. Oke, so far itu aja guys. Jadi gua tadi mau cari barbershop sih. Jadi kalau ada yang rekomendasi barbershop di Bandung, kebetulan hari ini mungkin Idul Adha ya, banyak banget yang tutup. Gue udah jalan jurang katanya. Gue udah coba tadi jalan kaki. Jadi setelah gue mau beli cas, gue jalan kaki. Dan let's say ya itu loh tutup gitu loh. Ya udah oke. Oh ya, posisi Wuling yang tadi balik lagi ya, sorry ini gue ngomong selalu maju mundur. Posisi Wuling itu tuh di ini di Wuling Setiabudi, itu dekat sebelahnya rumah model. Itu yang tempat gue ngecas. Kemudian nih gue mau jalan ke waduh gila cepet banget ya kalau nanjak ya nih Wuling REV ya. Tadi 89 sekarang udah 87. Padahal kayak belum 4 kilo deh, kayak 172 kan. Sekarang baru 175, baru 3 kilo udah turun 4%. Udah turun 2%, range-nya turun 4 kilo. Cukup mengkhawatirkan. So nanjak sih, gue nggak bisa ngomong. Oke, kita lagi jalan-jalan murah di Bandung, tapi kita mau ke Lembang. Ya oke, so far itu dulu. Nanti kalau nggak salah nih jalan terus naik sampai Terminal Ledang, belok kiri gitu kalau kalian mau ke Lembang. Gua pertama kali nggak tahu, mungkin ada yang bisa komen ya, wagi Bandung ini kenapa dinamain Terminal Ledang gitu. Sebenarnya gua nggak tahu sih Terminal Ledang itu apakah nama daerahnya, apakah nama jalannya gitu. Let's say ya, kalau gue sebagai orang awam ya masih nggak ngerti ya, jadi mohon bimbingannya. Oke, itu aja, kita jalan dulu, cus terus, simak terus perjalanan kita. Thank you.
kita nggak review tempat ibadahnya, cuman kita kasih info kalau kita satu-satunya mobil listrik saat ini di sini. Ini tempat ibadah, lontengnya. Oke, baru selesai sembahyang dan kita mau sembahyang yang kedua. Jadi ya kita mau berdoa di hari yang Idul Adha ini. Ini udah mulai sampahnya di mana-mana ini jalanannya. Jadi kita tadi masuk lewat sana, kita nanjak. Sekarang kita waktunya turun menikmati hasil. Oke. Cuman ini masalahnya adalah kalau misalnya energi recovery-nya kita bikin week dulu. Jadi itu strategi saya, kita bikin week. Karena kalau standar itu terlalu gimana ya, terlalunya tuh kayak terlalu, barusan ada haircut tutup lagi, terlalu kayak nahan gitu loh, wung gitu loh. Kalau mobil tuh kayak engine brake-nya berasa banget gitu loh. Jadi kalau ini week kita tuh masih bisa jalanannya luar biasa. Kita masih bisa tuh kayak recovery tapi masih bisa kenceng gitu loh. Maksudnya masih bisa kayak di lossin gitu loh, dia recover tetap gitu. Jadi win-win solution lah menurut saya gitu teh. Jadi kita mau jalan kebetulan satu arah, dan emang dari kemarin udah ngomong ya, maksudnya pengen lihat gitu loh ini. Jadi kita mau ke tempat yang kedua, dan ini range-nya only 150 ya guys. Jadi udah pasti tinggal 156. Jadi ya kalian jangan mau nggak mau nanti kita harus SPKLU, tapi it's okay, no problem. Today kita santai, menikmati perjalanan, menikmati hidup. Walaupun jujur gue berasa kayak ada angin gitu loh, cuman takut sama sisinya keluar. Cuman guys di sini tuh masih suasana pedesaannya bagus ya, tapi jalannya tuh ini banget kayak gitu guys. So far gitu. Kita sambil jalan-jalan, dan belokannya kadang-kadang cukup luar biasa. Oke guys, ini perjalanannya banyak gunung-gunung. Nah, terus dia ada naikkan sedikit ya guys, jadi nggak pure turunan. Kalau pure turunan sih bahaya juga buat mobil yang remnya bermasalah. Jadi kayak gini. Nah ini tujuan wake adalah biar nahan, dia nahan, tapi dia nggak nahan terlalu parah gitu loh. Nah, ini kita pakai standar. Nah jadi kalau standar nih pas nih, kayak nggak pakai rem tapi dia udah nggak ngebut gitu loh. Ada gear recovery. Oke, sekarang kita tukar strong. Oke guys, nah ini kita tukar strong nih. Jadi benar-benar kayak wow. Kalau ini energy recovery-nya dengan turunan yang hampir almost sih sekitar 30-an derajat gitu, ini sih benar-benar recover banget, strong gitu. Strong sih, kita pakai strong. Nah pokoknya kalau kalian udah tahu nih musuhnya turunan nih jalanannya, pakai yang strong, bener kalian nggak akan nyesel. Ini kayak kalian tuh udah setengah ngerem gitu loh, setengah direm sama dia gitu loh. Kalian nggak usah ngegas, tapi kalian tuh bener-bener kayak setengah direm sama dia gitu loh. Dan itu otomatis masuk. Tadi udah 77%, naik ya 78%, tapi range-nya emang nggak naik. Gue nggak ngerti kenapa. Waduh, tapi ternyata tanjakannya begini nih guys tuh. Begini nih guys, tanjakannya nih. Macet ya? Waduh, iya macet loh. EV, Wuling Air EV aman ya tanjakan.
posisinya agak nanjaknya parah juga ya. Gue juga deg-degan nih, soalnya di sini nggak ada auto hold. Jadi kita sambil nanjak. Nanjak guys. Tanjakannya lumayan curam loh. Curam loh ini. Tanjak dengan mode eco dengan power yang hanya mengeluarkan di bawah 10%. Tapi kita terus jaga jarak guys. Jadi mobil depan ini tuh suka mundur. Mungkin ya mobil manual ya. Ini gue akhirnya ngakalinnya pakai rem tangan, pakai otot. Digas dulu, baru lepas gitu. Jadi kayak sistem kayak mobil manual dulu. Dia emang ada nahan guys, cuman kalau turunnya terlalu terjal dia langsung turun juga gitu loh. Jadi nggak bisa yang terlalu terjal juga gitu. Tuh. Kalian lihat ya guys ya, separah apa. Jadi kita ternyata harus nanjak guys. Tuh. Cuman kayak kelihatannya sih ada mobil yang nggak bisa nanjak nih di depan. Bau-baunya sih gitu ya. Tuh. Ingat ya guys, selalu jaga jarak. Gue tuh selalu jaga jarak sama depan. Jadi ceritanya adalah kita tadi nggak jadi ke tempat sana karena macet banget. Akhirnya kita mau jalan pulang ke Jakarta dengan range 72% tuh pemandangannya guys. Bagus banget. Bagus kan? Oke, dengan range 72%, 144 km. Kalian bayangin, sedangkan jalan perjalanan pulang bisa sampai 170 kilo. Selisih 30 km guys. Coba nggak ya? Ini ada ketan bakar. Enak nggak tuh? Rekennya gue udah pakai strong. Jadi kalau ada turunan nanti dia otomatis regen. Gue ada turunan nih depan nih. Lihat aja tuh tanjakannya cukup banget guys. Akhirnya gue tadi putar balik nih turunannya nih. Waduh nih regen nih. Udah enak dah regen dah. Dah enak dah regen. Cuman ya begitu turunannya. Lalu dengan belokan. Jalannya agak kurang bagus ya, biasa lah. Dan selalu ada yang minta duit pada saat ada jalan kurang bagus. Terus awas aliran lahar. Waduh, itu ya ini air gunung nih kayaknya. Enggak lah, lahar warna merah lah kayaknya. Coba guys yang mungkin tahu info tentang lahar boleh komen ya di bawah ya. Mungkin kita butuh knowledge kalian guys. Ini tanjakannya curam nih guys. Aduh, bisa curam di sini curam. Latihan ya. So far oke guys, itu dulu. Tidakkah kita membuktikan bahwa tanjakan curam itu kita bisa naik. Jadi tenang dengan Wuling Air EV. Oke, siap. Pemandangannya guys. Ya tadi itu kelihatan kota ya, jadi di ujung tuh kelihatan kota Bandung ya. Tapi jadi kita lewat jalan belakang tuh, jalan belakang namanya apa sih ini? Jalan Pasir Halang. Kayak gitu. Oh dekat Seman satu Cisarua. Cisarua bukannya? Enggak, dia bebas mau ke dalam siapa? Garut Selatan. Masih ada anak-anak main layangan, enak gitu. Tempatnya begini guys tuh, gila, masih banyak nih sebenarnya bagus nih pemandangannya. Di jalannya begini guys. Jadi gue turunan begini pun gue pakai strong. Saya pakai strong ya. Gue masih minus. Gue gas pun masih minus. Karena turunannya tuh terjal. Terus ini tuh kayak nahan gitu. Ya, masih enak lah suasananya lah.
aja. Om saya masih di luar. Nanti ya, kalau nggak digituin nanti dia kira kita nggak mau jauh dia. Gila pemandangannya guys. Ini kayak kita makan giling-giling. Buset, yang tinggal di sini enak ya. Gila, powernya minus 50 dong. Tadi sempat minus 50. Kalau kiri ya. Oke guys, jadi kita mau mengucapkan bye-bye Bandung. Thank you for a great day di Bandung. And then kita mau jalan OTW ke Bandung, ke Jakarta. Kita sekarang lewat tol Padalarang Timur. Kita lihat. Ini langsung di cut nih. Nggak tahu mau lihat. Langsung cut nggak? Masa langsung cut? Kayaknya langsung cut deh. Hah? Tuh. Enggak. Cuman saldo Tapping, kita tapping, doang. tapping, Iya, iya, cuman tapping. Biar tahu di mana Oh, masuknya. betul. Ya, kita mau waktunya sekarang yang paling gua harus ini adalah pindahin ke standar Wih, atau Eh, quick aja. ini ke kiri arah nih Cikampek nih, kiri. Apa? Cikampek Jakarta kiri. Iya. Karena kalau kita pakai standar, gua nginjeknya harus agak dalam, ujung-ujung powernya. Jadi kalau udah tahu di tol, mending weak aja. Gitu, sekalian lu weakin aja. Iya. Gitu. Oke guys, jadi gue sengaja ambil kiri buat mobil yang mau lewat, silakan lewat. Karena kita mau menghemat bensin, menghemat. Ini jalur apa? Ada 2 jalur apa ini? Jalur darurat. Ini jalur darurat. Oh. Gila, 25% sekali nanjak. Batas muatan 21 TO. 53 kilo. Ini ya gerbang tol Kali Urip. Di Urip. Tuh, main piut. Jembatan timbang berjalan. Jadi ini namanya jembatan timbang berjalan. Mungkin ada timbangan Ini kali nggak di bisa sini. timbangnya nih. Ini dia. kan jembatannya. Kalau Semarang ada warna merah, ini warna silver putih lah ya. Oke guys, jadi ini gimana timbang Padalarang Barat, Cipularang ada Padalarang Barat. Oh, udah Cipularang ya, nggak ada Padalenyi. Padalenyi jalan biasa. Oke guys, jadi saat ini kita udah jalan 30 km lebih. Kita udah jalan 30 km kan tadi ingat ya dari hotel 170-an dari Wuling itu. Sekarang udah 207. Jadi ya sekitar ya udah jalan 35-an lah ya, 35 kilo. Oke guys, sekarang kita mau jalan. Itu masih berapa kilo lagi di map? Tadi sih buat nyampe Jakarta 120. Totalnya 154. Agak speechless, tetaplah harus kayaknya ngecas ini kayaknya kena nyatanya. Ya udah, oke guys, itu aja simak terus perjalanan kita. Tancap terus, apakah kita nyampe Jakarta? Let's do it. Ikuti terus perjalanan kita. Ajak terus, pokoknya kita tetap harus ingat kita penghematan, kita ke Bandung dengan trip yang paling hemat kali ini. Oke, thank you guys, see you. Nonton terus, jangan skip. Lanjut. Halo guys, jadi ternyata kita jangan balik ke hujan guys. Parah guys. Hujan guys, mobil gua guys jadi kotor lagi nih si bajai online, bajai listrik. Jadi gini guys,
kurang lebih gua akhirnya menggunakan mode normal ya, dan kecepatan rata-rata adalah gua ngehajar di 70 sampai 80 guys. Karena kalau mode eco guys, lu nanjak begini itu berasa kayak lu gas full tuh gak mau jalan dia, maksudnya berasa berat lah tuh. Agak berat. Gue nggak tahu yang long range gimana karena emang belum pernah coba. Yang gue pernah coba standar range, gue langsung naksir, gue langsung beli gitu. Dan kebetulan emang kebutuhan gue awalnya kan adalah nggak keluar kota, makanya gue pilih standar range. Jadi gue juga nggak mikir kan, gue mikirnya kan yang penting gue malam ngecas, besok pagi penuh, gue nggak peduli kayak gitu. So far kayak gitu guys. 136 kilo 68%. Oke. Dan hujan guys. Oke, kalau lebih gitu aja. Mau sekedar info, sekarang jam 4:05 tanggal 29 Juni. Sekarang di kilometer 102. Kejanannya emang bikin ngantuk sih ya. Oke, buat yang kalian mau berkendara ke sini ya, mungkin kalian harus siapkan mental karena emang agak sedikit ngantuk. Gue berasa banget gue agak ngantuk. Oke, nanti kita ikutin terus. Nanti pas gue mau ke ngecas, nanti gue akan infoin lagi. Siap, thank you. Oke guys, saat ini kita di kilometer 95 guys. View-nya bagus di jembatan di Anjuk. Kita rata-rata bawa kecepatan 70 sampai 90 guys. Turunan panjang, kurangi kecepatan sekarang. Udah cukup pakai demen dipakai RV turunan. Ini guys, hati-hati ya guys. Kilometer 100 sampai 90 tetap harus waspada. Pelan aja, yang penting selamat. Banyak banget notifnya. Ini pemerintah sih emang udah cepet tangkap sih, dari pengalaman dia cukup belajar kayak pengalaman ini. Oke, jadi ini harus turunan panjang. Dia menggunakan gigi rendah, dia udah notif ya. Oke, nah ini gue coba ambil kanan. Ada lelah menepi lah di situ udah notif. Wow, di sini ternyata benar turunnya cukup lumayan. Dia benar gunakan gigi rendah. Yes, kalau bisa turutin aja. Gue juga turutin kok. Ini gue pakai yang tetap gue pakai yang weak karena biar bisa menstabilkan minimal speed. Oke guys, jangan menurut dan dengan kecepatan. Oke, good. Jalur darurat 1 kilo. Di sini gue benar-benar ngandelin aja winning solution kayak gitu. Ini kita udah masuk kilometer 88 ya, ini baru masuk kilometer 88. Tadi di depan tuh ada notif SPKLU. Kelihatannya sih di sana tuh guys. Pakai PLN. Oh iya, ada yang ngecas tuh. Tinggal Hujan. Iya, gimana dong? Jalannya kayak ngecas. Apakah kita mau lanjut dulu sampai kilometer 57? 30 kilo lagi. Ya, sanggup lah. Ya udahlah, mau. Tau hujan kamu juga nggak bisa keluar. Iya. Takutnya nanti pas dari sana dia Kesetrum malah lagi. ini. Ya nggak kesetrum sih. Takutnya. Ya, cuman ya ngeri juga sih. Itu pakai payung ribet ah. Hyundai punya ya? Apa PLN ya? Hyundai PLN. Oh, jadi kayak gini guys tuh Oh. bentuknya. Ya udahlah ya. Mau cus. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kebetulan kita mau gas, tapi udah anti listrik ya, sampai penuh. Oke guys, kelihatannya kita gas dulu sampai kilometer 57 ya, so hujan. Gue bukan masalah mobil listrik, kayak gue percaya di mobil aman gitu loh. Cuman pertanyaannya adalah, Males turunnya ya. gue malas turun gitu loh. Apa mau kita coba ke tukang bensin, tanyain bisa nggak ngisi bensin di mobil ini? Jangan lah. Oh,
Jangan ya. Nggak apa-apa, kita muter-muter dulu, masih 30 kiloan. Akhirnya kita memutuskan untuk ngambil di 57. Sebenarnya gue mau di sini, cuman di sini hujannya tuh parah banget. Jadi ya males juga gitu loh. Ya udah. Pengen banget di ke 88 ini, cuman ya lihat aja hujannya tuh parah banget tuh. Badai ini mah namanya. Kayak kita mau ke Lurus keluar. kanan situ kan? Kita lurus keluar. Bener nggak? Keluar masjid, toilet, minimarket. Atau dia udah ganti pulang kali. Dia malah masuk drive tuh. Wah. Itu kanan keluar. Oh ya udah. Kita sambil lihat ya, kita sambil keluar. Yang penting kalian udah tahu itu tempat itunya, tempat chargingnya di 88 ada charging, ada 2. Ada 2. Ini kita coba ke dingin banget AC-nya. So lagi dingin banget di luar tuh. Kalian tahu ya badai begini biasa dingin bisa 25 derajat kali. 24. Ya, 88 W. Oke, kita mau keluar dulu guys. Kita lanjut lagi guys. Aduh, hujanannya. Tuh badai banget guys. Nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan tuh guys. Gue sampai pakai nomor 3. Gue hujannya parah banget nih. Di luar nih paling cuma bisa ngeliat sedikit doang. Ya. Gue sampai nggak kelihatan padahal itu ada lampu. Jadi mobil sebelah gua nih, dia nyalain lampu sen gitu loh. Lampu hazard. Sebenarnya sih bahaya juga. Sebenarnya kayak gua aja nih, gua cukup nyalain lampu kecil. Nggak tahu ya kedengeran apa enggak noise-nya, soalnya ini berisik banget dan ini baik, dan ini genangan airnya itu parah banget kayak genangan 2 orang ya kan, mungkin belum bisa move on gitu guys. Dan gua agak-agak yang gua agak kurang expect itu kenapa ketika pada saat ini kan yang level paling tingginya gitu loh, ini kayak naiknya tuh dia agak slow gitu. Mereka agak slow, turunnya baru cepet gitu loh. Di REV sih begitu tuh. Kayak gini nih contoh. Dia pakai hazard ya. Karena orang agak bingung gitu loh. Kenapa nggak pakai biasa aja, lampu biasa udah enak. Tuh kan, gue baru jalan bentar. Awannya baru cuma ngumpul di sini doang. Memang kilometer 88 tuh. Ini apa namanya? Banyak yang demen gitu loh, termasuk hujan. Jadi ya udah, gue ngincar yang KM57. KM57 apa namanya? Dia nggak kena hujan juga. Walaupun anti air sih, mobil listrik ini pasti udah didesain anti air. Contoh tadi Ioniq. Ya oke, mobil kalau nggak salah gue juga dapat info dari sales Wuling sebelum gue beli mobil ini juga, dia bilang katanya aman kok pak, dia bilang. Ya udah, gue berani coba, cuma masalahnya hujannya gue malas. Terus dia itu mobil dicas nggak bisa ngapa-ngapain juga di dalam mobil gitu. Gitu. Jadi gue mikir udah keluar hujan langsung pakai payung lah, ribet lah. Nanti aja lah, toh gue juga masih ada kilometer, masih ada sisa 100 kilo lebih gitu loh. Makanya kalian jangan ngepas-ngepas juga. Kalau kalian tahu, ini saran tips doang ya dari gua. Kalau kalian tahu ini bentar lagi tuh mau habis listriknya atau apa, ya lebih baik dicas dulu sih gitu. Maksudnya kayak gua pergi tuh selalu full dulu gitu. Full, kalau gua udah tahu nih hari ini bisa mau jalan jauh nih, gua selalu tuh fullin dulu 200 apa biar bisa jalan 200 kilo gitu. Itu aman sih, aman. Kayaknya mobil begini pun jalan lebih dari 200 kilo lebih dikit kayak masih bisa deh kalau feeling gue bilang gitu. Cuman gue nggak berani coba kalau ini harus sewa jasa direct, nanti ribet. Kan kita mau pakai tips jalan-jalan JJM, jalan-jalan murah gitu. Oke. So far itu guys. Kita udah jalan-jalan. Terus tuh udah mulai terang lagi guys ya.
mulai tegang guys. Kayak gitu udah mulai terang, udah ada mataharinya lagi. Ya memang nih hujan galau gitu loh, yang selalu cocok muncul di malam minggu buat para jomblo seneng. Oke guys, thank you guys, itu aja. Kita lanjut lagi nanti pas gue mau ngecas gue iniin deh. Kalau nggak salah yang gue baca tuh di kilometer 57 tuh ada SPKLU. Gue juga pengen nyobain sih, gue sama pakai mobil ini belum pernah. Oke guys, itu aja. Thank you udah nonton. Siap, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Thank you. Oke guys, kita udah mau ke gerbang Kaliurip utama. Jadi di sebelah kiri itu Kaliurip Jakarta Cirebon. Di depan itu kita mau ke Karawang sama Jakarta. Oke. Jadi kita mau ke Jakarta. Ke Jakarta, back to home. Home. Ke Jakarta soal MBZ. Iya. Sini aja ya. Nggak tahu ya. Mau coba? Coba aja lah. Ya udah. Kita mau, kira kita mau ke MBZ. Jadi gue ceritain nggak mau ngantri. Kita hajar terus ya. Bisa lah ya. Sama lah ya. Masa tol dia bikin tol sendiri. Iya, masa dibikin tol sendiri. Gue mau ini, soalnya gue nggak mau ngantri. Jadi tadi dikasih unjuk juga bisa belok. Sama tapi mungkin Jakarta Cikampek Karawang. bayarnya lebih nggak ini, lebih Oh sama nggak- tuh sama-sama Iya. lurus. Bayarnya lebih nggak lebih nggak ribet. ngantri. Tadi ngantrinya lumayan banyak sih. Iya. Jadi buat kalian yang menurut saya yang mobilnya masih nggak gede, tadi mungkin masih bisa belok kiri ya. Gitu. Kayaknya ini langsung MBZ deh. MBZ gue 57 bisa nggak ya? Aduh. Kayaknya MBZ tuh Berapa duit ya? Oke, parkir. Coba kita lihat guys. Jadi sekitar kita cek. Berapa sih? Hah? Ya udah ini, jalan aja. 65.000. Bisa 62. 65.000 guys. Sadis juga. Depan gue tuh tadi 30.000-an. Gue kira sama daerahnya deh gue, ternyata beda. Gue 65.000, dia 30.000. Udah Cikampek ya. Cipularang udah habis. Ini udah mau Cipularang guys. Cikampek. Cikampek. Cipularang udah beres. Kita sampai ke KM 57. Kayaknya kalau memang diharuskan ini deh, kita kayaknya nggak berani deh. 67, 10 kilo lagi. Ini 104 sih. Kalau buat ke Jakarta sih ini udah KM 67 ya, sampai KM 0 tuh bisa sih kayaknya ya. Cuman karena gue pengen nge-show ke orang gimana caranya SPKLU, karena gue juga pertama kali mau coba SPKLU, maklum, jadi kita sama-sama belajar. Oke, gue pengen tahu worth it gak sih pakai EV ke Bandung, maksudnya ke ya Jabodetabek tambah Bandung gitu loh. Kita lihat gitu loh. Maksudnya kan kalau notabene kalau ke Cirebon kan lu ngelawan ya, maksudnya menantang maut gitu loh. 200 mungkin dia 200 kilo lebih dari Jakarta, dari tempat gua ya, maksudnya gitu loh. Tempat gua let's say Jakarta udah mau little ke Tangerang lah gitu. Ini gua kira ngalah lewat jalan kiri, karena kanan tuh jalan mobil cepet-cepet, sedangkan mobil gua tuh jalannya lemot. Maksudnya nggak lemot sih, dia bisa kencang, cuman setiap kali gua gas turunnya drastis gitu. Kayak gitu. Oke. Kita lihat, jadi kita simak ini sambil jalan. Gue ada saudara seperguruan Almas. Gue juga dulu pakai Almas, cuman gue tukar sama mobil yang irit. Almasnya tuh boros banget. Let's say, tapi kalau dalam kota begini, jalan begini, tol nih lurus doang 80. Wah, gue pernah tembus 1/22 kalau Almas.
ya. Kalau R3 juga sempat tembus 120-an tuh gampang banget. R3 ya, karena 1500 cc gue udah punya, gue manual. Nah kebetulan karena gue aktivitas di dalam kota seringnya, jadi gue pakai RV. Dan karena gue maunya tuh gampang, simple ya, karena ada masa tempat parkir juga di tempat gue. Jadi gue lebih mikir ya udahlah, coba mau ganti mobil kecil biar bisa masuk ke dalam rumah. Jadi makanya gue tukar dari Almas ke RV gitu. Dan ya di luar expect, ini gue isi 100% dari rumah. Baru isi di Wuling sampai 89%. And then gue udah sampai kilometer 64, sisa 55%. Atau masih bisa sekitar 110 km lagi. Harusnya sih aman ya kalau dilihat ya. Gitu. Ditambah lagi gue rencana mau keluar di tol Cawang, jadi dia nggak ini apa namanya Cawang atau daerah CP juga, gue mau turun di sana, jadi ya at least masih aman lah gitu. Dan saat ini gue udah berjalan dengan 266 km, jadi estimasi itu masih sekitar 70 km something. Harusnya sih cukup sih gitu, cuman nggak apa-apa, gue mau show aja, gue mau show gimana, mau belajar, kita sama-sama ke SPKLU, gue mau isi dikit aja, udah cuma buat show doang. Oke, gitu aja, thank you guys. Jadi sorry saya kalah guys, jadi gue kira tuh 57 tuh ternyata yang A yang sebelah sana. Kita tuh kalau jalan pulang tuh yang B. Gue nggak tahu nanti ada 57 apa enggak, cuman yang gue tahu di sini tuh ada 62B. Di sini ada tulisan ini, jadi karena sesuai janji gue pengen ngecas di 62B gitu guys. Oke guys, jadi ini gue ngecas di 62B. Makanya kalau nggak enak pakai mobil listrik tuh begitu. KM 6 rest area kilometer 62B. Gue masih 110 km lagi range-nya. Mepet banget. Let's say sebenarnya sih nggak ada masalah ya, cuman ya gue pengen nyoba aja gitu. Pengen nyoba aja. Mana ya ini cas? Tanya aja nih sama orangnya. Pak, numpang tanya. SPKLU di mana ya Pak? Mau ngecas listrik Iya. situ Pak, lewat awe itu yang Oh, lewat awe ya? Iya. ambil kanan. Oh, Oke, iya. terima kasih ya, Pak. Itu sih situ, cuma harus muter. Ikutin jalan aja. Awe dulu. Ya, sejauh ini belum ada mobil listrik sih, harusnya bisa sih. Jadi ini lewat awe. Harusnya sih. Nah ini ada, jadi karena gue juga nggak pernah ke 62B ini, gue ngecas. Ini baru pertama kali gue ngecas, jadi kita juga masih bingung ya. Makanya let's say kita belajar bareng. Kanan, Kita pokoknya ke terus kanan lagi. terus ke kanan lagi. Ada tuh. Ada, wow, ada teman. Ternyata Perburuan. kita ada teman seperguruan ya guys. Ini tas sebelum diambil orang lain. Satu atau dua? Satu ya? Ada dua. Hah? Dua ya? Ini dua sih. Jadi di sini bisa ya guys. Oke, jadi gini guys bentuknya. Di situ ada penggunaannya guys. Ya udah. Keluar dulu ya. Oke, kita keluar dulu ya guys, karena mau ngecas. Oke, jadi kita ngecas. Kayak begini. Ngecas guys, jadi kita tadi udah ngecek. Ini tuh nggak bisa ngecas. Nah, kata-kata tuh permasalahannya kita udah ikut, kita udah bayar ya. Tuh. Error failed start confirmation. Kita udah ikutin semua tuh yang di situ. Ya, oke, thank you.
Oke guys, tadi gua sampai pusing banget di sana. Ternyata orang PLN-nya kurang friendly banget. Gua udah telepon 123, nggak diladenin, masuk nomor laporan. Terus ada yang WA gua ceritanya. Habis ada yang WA gua pun, sorry ya gitu loh, tanda kutip, nggak ada hasil gitu loh. WA gua dia infoin, Pak, kalau misalnya Pak, sore Pak ada yang lapor PLN. Iya, gue bilang tetap ya tidak dihiraukan. Maksudnya notabene bukan tidak dihiraukan bagaimana, tapi seperti ya udah gitu loh, selesai gitu kan gitu. Dan gue udah tunggu itu dari jam 5. Tadi gue sebelum jam 5 gue udah turun jam 4.50 sampai sekarang udah jam setengah 7, itu nggak ada info lagi soal errornya gue. Jadi nanti errornya gue itu dia cuman menunjukkan error gitu, error konektor, maksudnya connection error gitu loh. Nah, gue udah reset handphone gue, udah berhasil juga tadi, itu tetap ya dia nggak bisa akhirnya. Akhirnya ya udah, karena nggak bisa, gue juga ya udahlah, gue pikir gue mau pulang aja, capek juga. Akhirnya gue maksain, akhirnya jadinya bukan sok-sokan, tapi akhirnya gue maksain pulang tanpa ngecas. Oke, mungkin nanti di jalan ada wuling atau ada apa kalau udah urgent gitu. Ini sih memang dari kilometernya sih cukup ya, tapi kan kalau harus tahu wuling EV ini kadang-kadang tuh juga apa ya, kadang-kadang tuh suka bisa lu belum 2 kilo tuh udah turun 2 kilo gitu. Tapi ya let's say juga bisa kebalikannya gitu. Ya akhirnya gue pakai mode eco, gue nggak berani pakai mode normal lagi. Tadi itu sempat gue pakai mode normal karena gue pede mau ke SPKLU, dan ternyata nggak tahu itu error FOO21 di aplikasi. Gue udah pakai aplikasi Caksin, aplikasi PLN itu sama. Kalau menurut gue sih mereka cuma connect API doang sih, ujung-ujung ke aplikasi PLN gitu loh. Pembayaran gue udah pakai link aja. Ya menurut gue, ya gue sih tadi sih emang di sana sih emang benar ya, apa namanya ya, gue lihat sebelum gue tuh ada EV long range itu bisa sih. Terus ada Hyundai Ioniq 5 tadi juga bisa ya, cuman ya udahlah, gue pikir entah di mobil gua masalahnya, atau di PLN masalahnya, atau di aplikasi PLN mobile gua, atau PLN mobile siapa, I don't know. Cuman ya gue udah coba di beberapa handphone PLN mobile gua tetap error. Dan sampai saat ini gue udah nunggu 1,5 jam nggak ada tanggapan PLN. Ya udah gitu loh, gue juga udah, ya udah gue paksain pulang aja. Kemudian baterai gue untung, gue paling cuma mau ini aja ya, mau apa namanya, mau pengen nyoba ngecas gitu loh di SPKLU gitu loh. Itu ya begitulah kurang lebih, agak parah. Ya sudah, udah jadi juga, gue juga udah nggak menyalahkan, udah gue juga jangan pulang. Gue juga nggak tahu apa yang salah. Ya gue juga belum tahu. Ya wis, untung aja gue tadi udah nyoba ini ya, apa namanya, udah ngecas ya kemarin di Wuling ya gitu, minimal dapat 89% lah tadi pagi. Tadi siang pas gue ambil 89%. Oke, kurang lebih itu aja perjalanan kita. Nanti gue infoin lagi pada saat udah di masuk Jakarta. Oke, nanti gue infoin juga selamat apa enggaknya ya. Thank you guys. Ini kita lagi masih jalan pulang ke Jakarta. Saat ini kita di MBZ kilometer 45. Kita naik MBZ, hebat kan, masih nekat nih gue. Jadi sisa kilometer saat ini hanya 96 kilo. Kita ambil rata-rata dan 70 kiloan dan 48%. Gak tadi nggak bisa ngecas di SPKLU. Nggak tahu apanya bermasalah tuh, aduh ampun. Nanti deh kalau ada update gue update. Gak apa. Nanti gue mau ajak orang sales Wulingnya
buat ikut ngecas gue di SPKFU. Gue pengen tahu dia mau ngomong apa nanti. Gue mau lihat apanya bermasalah. Oke guys, jadi kurang lebih kayak begini. Gue lagi jalan, masih di kilometer 45. Pas di kilometer 45, nggak ada embel-embel 200, 400. Oke. Nah saat ini gue mau udah 94, range 94 kilo, baterai 47%. Saudara-saudara, gue mengharapkan sedikit-sedikit regen, dimainin regennya. Tapi ya you know lah, habis gue lepas mobil memelat. Belakang kan kita ada minimum kecepatan di tol. Jadi gue standar gue bawa di 70. Jadi batasnya kan 60 sama 80 ya. Jadi gue main di 70 aja. 67, 60 sampai 70. Karena di situ titik irit mobil. Oke. Itu aja guys. Gue kita mau benar-benar anti mainstream hari ini. Siap. Itu aja. Nanti gue update lagi. Jangan skip makanya nontonnya. Nanti hilang informasi lagi. Mau main regen lagi, gas, nanti regen lagi, gas, regen lagi, gitu aja terus. Oke guys, so far itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kalau yang belum yang belum subscribe ya pause dulu, di subscribe dulu ya. Oke, siap. Yuk, ikutin terus perjalanan kita ya guys. Thank you guys. Jadi intinya gue mau bayar tol. Kita lihat ya berapa. I don't know how much is it. Tol Halim. Tol Halim 2. Bayar lagi. 10.000 sih. Rp10.000 guys. Semoga ini tol terakhir. Oke, saat ini jam menunjukkan 19.38. Gue habis dikerjain gak sama kawan. Katanya ada pemadaman ya. Gue juga mikir emang yang kerja cuma dia doang kan enggak kan gitu. Ya udahlah, gue udah gak mau mempermasalahkan. Oke, guys, gue tinggal 62 kilo. Gue udah pakai mode eco guys, bisa dilihat ya. Itu gue 31%. Gue pakai eco, terus pakai regennya itu weak karena kita lagi di tol. Jadi dia kalau gue lepas gas tuh dia regen pelan-pelan, nggak langsung strong gitu loh kayak gue ngerem gitu. Ini nggak, gue hampir nggak ngerem sih naik mobil ini. Main ini lepas gas aja, dia regen gitu. Oke. Tembet Semanggi Soekarno Hatta. Gue nggak mau salah nih, bahaya nih kalau nggak harus ke Ancol kita ada di situ aja ya. Gitu guys ya. Oh, jadi sekarang kita lagi jalan itu sampai Jakarta sih sebenarnya ya. Jaktim ya, Jakarta Timur. Oke, ya nggak tahu. Coba kita lihat nih. Ada teras kita kayak Jaktim berarti. Dekat Menara Saida dong. Mau ke Jaktim sih. Teras kita HK Tower. Oh, FYI barusan turun range-nya 30 kilo. Range-nya 60 kilo 30%. Oke. Sip guys. Keep update. Nanti gue bakal turun di Jakarta Barat sesuai dengan apa yang gue berangkat. Oke, itu aja, nanti kita keep update terus. Oke, thank you. Oke guys, jadi kita udah di depan apartemen Medit atau Central Park. Udah di Grogol. Dan di hasil akhirnya adalah kita masih nyampe guys, masih bisa 50 kilo lagi. Jadi 50 kilo, 25% guys. Ciampik.
gue pakai mode eco. Yang tadi selisihnya tuh cuma 10 kilo, dari selisihnya cuma 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo itu kita naik terus 15 kilo. Sekarang dia selisihnya cuma ada 40 kiloan berarti ya. Iya, Almost segituan, 40 lah. Sekitar ya selisihnya 40-30 kilo. Oke guys, kita keep update. Tapi ya so far ini sih udah pasti nyampe tempat kita. Tempat kita nggak jauh dari sini. Yang tadi awalnya nggak nyampe, kita pikir nggak nyampe, ternyata cukup nyampe. Luar biasa. Kita masih bisa range 50 km lagi. Kalian bisa bayangin 50 kilo kemana. Ya kurang lebih gue jalan dari sini ke Bogor sekali lah. Udah itu dari gitu mobilnya, nggak bisa dicas gitu. Ya oke, so far itu sih 50 dari sini. Kurang lebih segitu dulu. Ini masih ada space 50 kilo lagi range-nya, dengan baterai kapasitas tinggal 25%. Oke, nanti kita update lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Thank you. Chat pink. Halo guys, ini last video nih. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you banget. Ini udah dekat rumah kita, bener-bener udah dekat. Ini akhirnya selisih jaraknya adalah 42 kilo. Fix 40 lah ya, 40 kilo fix dengan 20%. Ini estimasi ya, kita masukin mobil segala macam nanti itu berarti sekitar, ya gue nganggap itu nanti belum idealnya, itu nanti sekitar 40 kilo sama 20% estimasi. Thank you guys udah nonton dari awal sampai akhir di video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan apalagi terutama buat kalian yang ingin naik mobil listrik yang dengan wuling, dengan tipe wuling dan standar range yang tanda kutip agak mepet range-nya. Kalian mungkin bisa melihat video ini, dan kalian juga bisa melihat kita kemana aja, ngecas di mana gitu. Oke guys, jadi terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, subscribe. Nah, jika kalian ada pertanyaan atau ada apa, kalian bisa komen. Tapi ya bisa juga kalian juga share juga video kita kepada teman atau saudara kalian atau siapapun. Semoga bisa membantu kalian untuk atau teman kalian untuk berani untuk naik wuling REV walaupun standar range, tapi dan ternyata memang cukup memuaskan gitu. Saat ini saya sudah jalan sekitar 356 kilo atau dan ini masih 42 kilo, 21% ya guys gitu. 356 setengah total, hanya ngecas satu kali. Oke guys, itu aja. Kita udah dekat, udah sampai rumah. Thank you guys sudah menonton. Saya minta tolong di subscribe, di like, di komen. Oke, thank you guys. Nanti kita akan see you lagi di video kita selanjutnya. Thank you. Kita minta support kalian selalu. Thank you. Guys, ini gua kemarin di wuling sana itu kemarin ini merah guys. Jadi maksudnya menurut yang gue tahu, jadi kalau ini warnanya merah, jadi yang aku tahu tuh so far itu berarti warga tidak mencukupi. Nah, yang di wuling kalau menurut info itu katanya memang kita yang salah mencas, tapi so far yang di bagian sana itu pada ada untuk servis, jadi kita ngalah. Makanya itu kan 89%. Oke, sekarang gue ngecas tuh di situ jam 9 kurang 10. Ya, sekarang jam 9 kurang 10 kita udah sampai rumah. Nah, ininya hijau, terakhir ternyata 19%, selisihnya adalah 38 kilo. Kayak gitu, ini kita cas ya, hijau, ini hijau. Oke, kita lihat. Nah, sedangkan tadi di spek LU tuh nggak bisa gitu loh, untung nyampe gitu.
masih sisa 38 kilo. Ini warna hijau, kita cas, kita lihat ya jam berapa besok, jam berapa kita bisa lihat apa namanya itu 100%. Kita tinggal tidur aja, nanti kelihatannya sih bisa sampai 100% sih besok pagi. Oke, sekitar jam 7 aja boleh 100%. Oke, thank you. Jadi kita update ya. Kemarin kita cas jam 9 kurang 10. Sekarang kita update juga dari jam 9 kurang juga, berarti total 12 jam. Let's say pas gue jujur gue hari ini bangun kesiangan. Apa namanya? Nah, iya ternyata ya memang udah full warna hijau dan di dalam udah 100%. Jadi sebenarnya at least gue rasa 12 jam kurang udah ini sih. Ini mobilnya dia udah penuh. Dia udah benar-benar penuh. Ya sebenarnya at least gak butuh sampai 12 jam ya kalau gue lihat. Tapi gue nggak benar-benar nungguin sih beberapa penuhnya. Jadi let's say ininya di tempat gue tuh biru kalau di Wuling kemarin main. Gitu. Oke, itu aja guys informasinya. Jadi menurut gue sih 8 jam. Gue udah pernah nyoba sih di sini tuh dari itu sekitar 9 jam lah paling udah penuh kayak gitu. Oke, thank you guys. Ini kalau nggak salah 1.500 ya, kalau nggak salah. Kayak itu aja sih. Thank you guys, itu aja. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa komen, like, subscribe. Jika berguna bisa share ke teman. Oke, thank you.